ASN berakhlak dan juga ASN bangga melayani bangsa. Pak Joko Widodo menantang kita semua. Bagaimana membuat ASN kita menjadi kelas dunia. Pertanyaannya, sudahkah kita punya ikhtiar sinergi terus-menerus, usaha terus-menerus, berkolaborasi dengan banyak orang, memajukan ASN kita? Selamat datang di Unlocking Potential, seri podcast Tanoto Foundation yang membahas isu-isu terkini, isu-isu pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, dan keberlanjutan. Episode hari ini membahas aparatur sipil negara, ASN berakhlak. Saya, Satrio Tanujoyo, CEO Tanoto Foundation. Bersama dengan saya telah hadir Bapak Dr. Adi Suryanto, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Selamat datang Pak Adi, apa kabar? Baik Pak Satrio, semua pemirsa apa kabar? Pak Adi, kita ketahui bersama bahwa di bulan Juli tahun 2021, Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, meluncurkan core values dan juga employer branding itu yaitu ASN berakhlak dan juga ASN bangga melayani bangsa. Apa sih Pak itu ASN berakhlak itu, dan mengapa itu sangat penting untuk ASN Indonesia? Ya, Pak Satrio dan juga pemirsa lain, tentu maksud dari Presiden melaunching ASN berakhlak ini sangat penting ya. Seperti kita ketahui, ini dilatar belakangi bahwa ternyata saat ini hampir semua institusi pemerintah itu punya atau menetapkan sendiri values-nya. Dengan demikian maka ASN ini punya orientasi values yang beragam. Padahal kita harapkan ASN Indonesia itu satu, memiliki fokus yang sama, memiliki nilai yang sama. Maka kemudian dari nilai-nilai yang ada di seluruh institusi itu dikumpulkan, kita kemudian lakukan pengklasteran. Kira-kira apa sih values yang cocok untuk ASN? Akhirnya berdasarkan undang-undang ASN kita kemudian juga rumuskan namanya ASN berakhlak, yaitu ASN yang memiliki atau berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kompeten tadi ya. Jadi ASN berakhlak ini menjadi penting untuk dipahami bersama-sama sehingga ASN Indonesia di Sabang sampai Merauke semuanya punya orientasi nilai yang sama. Saya kira itu maksud dan tujuannya. Core values untuk semua ASN di Indonesia. Core values untuk semua ASN Indonesia, dan juga ada hashtag di situ bahwa ASN harus bangga melayani bangsa. Saya kira nilai pertama berorientasi pelayanan ini menjadi tonggak fondasi bagi nilai-nilai yang lainnya. Ini menjadi penting sekali. Jadi kalau gitu berakhlak itu sebuah singkatan ya tadi Pak. Berorientasi pelayanan itu ya. Lalu A-nya itu akuntabel. Kemudian K-nya itu kompeten. Kemudian H-nya itu harmonis. Lalu L-nya itu loyal. Kemudian A-nya adaptif, kemudian kolaboratif. Wah, berakhlak. Lalu strategi dari Lembaga Administrasi Negara untuk memperkenalkan ini kepada seluruh ASN di Indonesia dan bagaimana untuk mengembangkan core values ini supaya bisa dipahami dan juga dimiliki oleh ASN di Indonesia. Ya, saya kira apa yang sudah di-launching oleh Bapak Presiden itu memang diikuti oleh surat edaran dari Pak Menpan RB di bulan Agustusnya. Nah, ini tentu sudah semua sampai ke beberapa institusi pemerintah baik pusat maupun daerah. Saya ke beberapa institusi di daerah, semuanya sudah branding berakhlak ini sudah nempel di mana-mana. Ya, di slide-slide paparan semuanya di pojoknya ada berakhlak. Tetapi fokus terkait dengan peran dan tugas lembaga administrasi negara, maka tugas kita terkait dengan pembinaan Bangkom, kita akan insert materi core values tadi di dalam setiap kurikulum pelatihan, baik itu mulai pre-service training atau LATSAR, yang dulu kita LATSAR ini orientasinya pada aneka. Aneka itu akuntabel, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, ya, dan juga anti korupsi. Nah, karena ada berakhlak ini, mau tidak mau kemudian nilai-nilai aneka ini diinsert, digabung menjadi berakhlak. Nah, tentu konsekuensinya dari kurikulum pre-service training atau LATSAR, diklat-diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diperuntukkan bagi ASN, ini akan kita masukkan materi-materi kurikulum terkait dengan diseminasi atau sosialisasi dari sudah ASN siap berakhlak. nih ya Pak ya, sudah siap nih Lembaga Administrasi Negara. Ya, insya Allah sudah siap. Ya, kita punya lebih dari 4 juta Pak ASN di Indonesia. 4,1-an. Ya. 4,1 juta. Itu cukup banyak gitu Pak. Betul. Nah, apakah dimungkinkan itu setiap ASN bisa mengerti ya dengan core values ini?
Ya, tentu ini sudah harus menjadi keharusan ya. Mau tidak mau semua institusi harus menerapkan ya, memakai values ini sebagai apa ya, filosofi atau sebagai pegangan bagi setiap ASN dalam bertindak, berperilaku, bahkan dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Ini harus. Jadi kita harapkan di banyak institusi ini harus ada tim kecil ya, apalagi tim reformasinya untuk segera mensosialisasikan ASN berhalak ini. Jadi kita bisa bangga memberikan pelayanan betul, begitu ya Pak. Betul, ya? Ini harus dibangun karena selama ini ASN-ASN kita ini ya melayani, sekedar melayani gitu ya, seolah apa yang dia lakukan sebagai sebuah rutinitas. Tetapi ini harus kita bangkitkan semangat gairah pelayanan kepada ASN dengan hashtag tadi, yaitu ASN bangga melayani bangsa. Ada indikator internasional yaitu GEI ya, GEI, Government Effectiveness Index. Indonesia itu maju loh. Dari 2019 itu kita kalau tidak salah 0,18 ya. 0,18 ya. Ya, kemudian 1 tahun kemudian naik banyak 0,37 dan rankingnya juga naik dari 107 sampai ke 88. Achievement yang cukup bisa dibanggakan atau disyukuri begitu ya Pak ya. Ini inisiatif dengan ASN berakhlak ini mau membawa kita kemana nih Pak? Iya, tentu kita harapkan dengan adanya core values baru berakhlak tadi, beberapa indeks performa pemerintahan ya, termasuk disebutkan Pak Satrio tadi, yaitu Government Effectiveness Index, ini akan bisa kita tingkatkan terus-menerus ya. Kita memang cukup bangga lah ya bahwa indeks ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan di 2019. Tetapi pertanyaannya apakah ini sudah memuaskan bagi kita? Tentu jawabannya belum. Kita harus terus dorong upaya agar indeks ini semakin meningkat terus. Nah, caranya adalah bagaimana kita melihat satu persatu dari faktor atau indikator dari Government Effectiveness Index tadi. Ya, salah satunya tentu terkait dengan pelayanan publik ya. Bagaimana juga kita menjaga netralitas dalam pelayanan publik kepada masyarakat, sikap pelayanan kita ya tidak membedakan, tidak ada diskriminatif. Jadi ini juga salah satu cara bagaimana kita mendorong agar Government Effectiveness Index itu bisa kita wujudkan. Nah, kita naikkan. Kita memang sudah lebih maju dari sebelumnya Pak. Kalau kita benchmark gitu ya dengan negara-negara tetangga dan juga negara-negara yang sudah maju, itu bagaimana sih Pak kita ini? Saya kira memang beberapa waktu yang lalu kita lihat memang indeks-indeks ini masih menjadi masalah bagi kita ya. Kita masih terpuruk lah kalau dibandingkan dengan banyak negara. Tetapi sekarang kita harus punya kepercayaan diri bahwa kita mampu bersaing ya dengan negara-negara lain, apalagi di negara ASEAN. Dari banyak hal saya kira kita juga punya keunggulan-keunggulan komparatif lah dibandingkan dengan mereka. Meskipun kita sadar bahwa ada beberapa aspek-aspek yang perlu kita perbaiki. Tapi itu menjadi motivasi bagi kita untuk memperbaiki Indonesia menjadi pemerintahan berkelas dunia. Percaya diri ya Pak ya? Harus percaya diri. Ya, terima kasih harus juga optimis. itu optimis ya. Saya mau juga bertanya kepada Pak Adi nih mengenai SDG atau Sustainable Development Goals. Apakah ada unsur-unsur SDG dengan core values berakhlak ini Pak? Iya, ini sangat relevan Pak Satrio ya. Core values berakhlak ini dengan SDGs, apalagi kalau kita lihat beberapa target-target capaian di dalam SDGs itu ya, saya kira sangat relevan. Bagaimana sebenarnya tugas pokok utama pemerintah ini kan memenuhi layanan-layanan kepada masyarakat, baik itu yang layanan sifatnya wajib, pilihan dan lain seterusnya ya. Jadi banget sekali urusan-urusan yang diurus oleh pemerintah. Nah, salah satu saya kira yang penting dalam SDGs kan bagaimana kita memenuhi ya kelayakan hidup dari masyarakat dengan beberapa target-target yang ada, misalnya kelayakan air bersih lah dan sebagainya, lingkungan yang sehat dan seterusnya. Nah, ASN ini harus punya pengetahuan yang cukup terhadap capaian-capaian SDGs tadi. Saya kira ini juga penting bagi kita bagaimana mengimplementasikan berakhlak ini secara aktual, secara implementatif di dalam sendi-sendi pelaksanaan pekerjaan ASN. Saya kira ini juga harus dibiasakan, harus di-exercise-kan, dilatih terus bagaimana kita menurunkan, membumikan namanya berakhlak itu kan seperti nilai-nilai yang memenuhi cakrawala langit ya. Bagaimana kita kemudian itu sebenarnya misalnya orientasi pelayanan itu dalam sehari-hari seperti apa sih? Ini harus indikatornya, operasionalisasinya harus jelas. Kemudian juga misalnya adaptif itu seperti apa, loyal itu seperti apa, sampai kemudian kolaboratif. Bagaimana kita bisa bermitra dan lain seterusnya. Saya kira itu. Wah, bermitra Pak. Saya mau ke sana nih.
dan kolaboratif ya. SDG nomor 17 itu yang sebetulnya sangat general dan juga sangat penting sekali adalah kemitraan. Nah, dalam kemitraan Tanoto Foundation dengan lembaga administrasi negara sudah bermitra dan kita bisa tingkatkan lebih jauh ini juga. Yang saya mau bertanya, kecuali bagaimana Tanoto Foundation bisa bermitra lebih jauh dengan lembaga administrasi negara dan juga bagaimana pihak-pihak swasta bisa bermitra dengan lembaga negara, termasuk lembaga administrasi negara, untuk meningkatkan kapasitas dari ASN ini. Spektrum urusan mengelola melayani masyarakat ini sangat luas sekali, ya. Tidak mungkin semuanya diurus oleh pemerintah, tidak mungkin semuanya diurus oleh ASN. Untuk itu maka semangat kolaborasi, semangat kemitraan ini harus menjadi juga dipegang oleh para ASN. Bahwa kita sadar tidak kemudian kita bisa mentang-mentang kalau nggak ada ASN kan nggak ada yang beres, nggak bisa, karena ASN itu punya partisipasi hanya dari sisi urusan-urusan pemerintah, ya. Tetapi yang lain-lain banyak diurus oleh swasta. Untuk itu maka kolaborasi atau kemitraan tadi yang menjadi target SDGs di nomor 17 tadi ini sangat menjadi penting bagi kita, bagi ASN untuk punya semangat kemitraan, ya, bahwa kita bisa membangun kolaborasi yang bagus dengan sektor-sektor swasta, private sector, partnership dan lain sebagainya. Ya, saya kira salah satu contohnya ini adalah kemitraan antara lembaga administrasi negara dengan Tanoto Foundation. Ini merupakan wujud salah satu bentuk kemitraan yang sangat baik sekali dan berjalan dengan baik di sisi sektor pendidikan, ya, dan juga pengembangan kebijakan publik. Saya kira ini luar biasa. Nah, jadi lembaga administrasi negara saat ini juga mengembangkan banyak sekali kemitraan-kemitraan dengan pertama sektor pemerintah dan juga sektor swasta, bahkan juga dengan beberapa pihak-pihak di luar negeri. Kami sadar bahwa banyak resources yang bisa kita manfaatkan dalam tanda kutip untuk pengembangan kompetensi ASN. Kita tidak semuanya bisa dipenuhi dari resources yang kita punya, tetapi kita bisa kolaborasi. Misalnya gini Pak Satrio, ya, ke depan kita akan galakan pengembangan kompetensi salah satunya dalam bentuk magang, ya, magang. Jadi agar mereka semangat, punya spektrum wawasan yang berbeda, bagaimana sektor swasta mengelola pelayanan dengan baik, ya, dan sebagainya. Nanti kita akan magangkan ASN-ASN itu ke beberapa perusahaan-perusahaan atau swasta yang bagus-bagus, ya, biar mereka bisa belajar values yang berbeda, ya, tahu bagaimana sih sebenarnya orientasi yang diinginkan oleh sektor swasta. Nah, nanti kita bikin kebijakannya, internship, magang, sehingga mereka nanti bisa menjadi bagian dari proses pengembangan kompetensi ASN. Saya kira itu. Sangat menarik itu magang, Pak Adi. Pak Satrio. Jadi nanti ASN bisa magang ke pihak swasta. Betul. Kemudian kembali lagi ke departemen mereka sebagai ASN, lalu bisa menerapkan apa yang juga sudah bisa dilihat di swasta. Dan juga sebaliknya, dari pihak ASN, apa yang terjadi di lembaga-lembaga negara bisa juga dikenalkan kepada organisasi-organisasi atau sebaliknya, swasta. Pak, suatu saat nanti swasta bisa magang ke pemerintah. Oh ya, itu juga sangat baik. Dalam hal ini saya juga mau bertanya di daerah-daerah, Pak, tidak hanya di pusat. Itu bagaimana lembaga administrasi negara Republik Indonesia bisa menginisiasi atau memotivasi teman-teman kita di daerah untuk juga bermitra dengan swasta di daerah. Ya, kita saat ini punya kemitraan, ya, dengan terutama pemerintah-pemerintah daerah yang cukup banyak, Pak Satrio, ya. Setiap hari itu hampir setiap saat kita lakukan penandatangan MOU dengan pemerintah daerah. Kenapa mereka tertarik melakukan MOU dengan LAN? Karena mereka sadar bahwa mereka tidak bisa sendirian, ya. Dan kita inisiasi kerjasama itu untuk mendorong bagaimana tumbuh kembangnya inovasi-inovasi, terutama di bidang pelayanan di daerah. Makanya kalau kita lihat mungkin 10 tahun yang lalu, mohon maaf, saya katakan kata inovasi ini merupakan suatu kata yang tabu di birokrasi. Seolah nggak mungkin birokrasi itu akan inovatif. Sedikit-sedikit nanti dianggap melanggar aturan dan sebagainya. Tetapi sekarang, Pak, kalau ada daerah yang tidak inovatif itu rasanya malu. Apalagi pemerintah juga memberikan penilaian setiap tahun dari Kemendagri dan beberapa institusi lainnya, daerah-daerah yang tidak berinovasi itu akan diberikan penilaian. Nah, ini juga penting. Makanya saya selalu menghimbau, mendorong mereka bahwa kolaborasi atau semangat bermitra ini menjadi penting bagi pemerintah daerah untuk membuka kesempatan belajar dari dunia swasta, sektor swasta. Karena daerah-daerah yang maju, menurut saya, itu kalau kita lihat, itu kemitraan mereka dengan banyak dunia usaha, dengan swasta ini luar biasa. Tetapi kalau pemerintah daerah ya yang
inward looking, dia tidak mau terbuka, hanya menggunakan anggaran apa adanya untuk rutinitas, tidak mau mengadakan kemitraan kolaborasi, dia tidak akan ada kemajuan yang signifikan. Maka kemitraan tadi saya setuju menjadi kunci penting bagi pemerintah daerah kalau ingin maju dan berinovasi. Kemitraan bisa juga mendorong inovasi. Betul. Juga dengan demikian ASN kita semakin maju. Betul, Pak Satrio. Pak Joko Widodo menantang kita semua. Bagaimana membuat ASN kita menjadi kelas dunia atau world class civil servants. Menurut Pak Adi ini kita seberapa jauh ya dari situ? Dan bagaimana ini kita harus berpacu? Iya, ini pertanyaan yang mudah, tapi jawabannya susah ya. Mengapa demikian? Kita punya gambaran yang sangat jelas ya, bahwa sebenarnya di dalam RPJMN kita 2024 ya, pemerintah punya cita-cita ingin membangun namanya world class birokrasi. Pertanyaannya sudah sampai mana world class birokrasi? Apakah kita cukup meyakini bahwa 2024 ini world class birokrasi bisa kita wujudkan? Sementara kunci dari world class birokrasi itu ketika kita memiliki ASN-ASN yang unggul, memiliki ASN yang juga berkelas dunia. Pertanyaannya, sudahkah kita punya ikhtiar sinergi terus-menerus, usaha terus-menerus, berkolaborasi dengan banyak orang memajukan ASN kita? Ya, ini kan masih menjadi problem bagi kita. Karena apa? Di satu sisi masih banyak orang punya pandangan bahwa ASN pegawai di organisasi itu merupakan faktor produksi. Maka ketika setiap kos yang kita keluarkan itu dianggap pemborosan. Padahal ASN ini kan pegawai sebagai human capital. Maka pengembangan kompetensi mereka adalah merupakan sebuah keniscayaan, keharusan bagi kita untuk merawat mengembangkan kompetensi ASN terus-menerus. Maka dengan itu kita akan yakin bahwa pemerintahan berkelas dunia itu akan bisa kita wujudkan. Nah, apa ikhtiarnya? Ya kita terus-menerus dorong kembangkan kompetensi bagi ASN-ASN Indonesia dengan berbagai macam cara, secara terbuka, memanfaatkan akses resources dari manapun agar mereka mau belajar. Nah, ini yang harus kita dorong. Kita punya formulasi kebijakan bagaimana mendorong agar ASN-ASN ini pertama mau belajar. Yang kedua punya akses terbuka dan punya juga kesempatan untuk mengakses itu dan punya anggaran yang cukup untuk mengakses pembelajaran-pembelajaran di semua pihak. Menciptakan ASN unggul berarti kita juga harus mentraining ya. Betul, salah satunya. Ya, salah satunya mentraining para ASN ini supaya menjadi unggul. Jadi harus ada alokasi dananya, harus ada programnya, demikian betul. Ya Pak ya. Nah, dalam melaksanakan berakhlak dan juga training-training yang akan diadakan ini atau yang sudah diadakan bahkan tentunya ada pengukuran atau indikator ya, KPI kita bilangnya. Bagaimana itu Pak Adi? Ya, saya kira ini harus kita lakukan ya. Kita LAN ini sudah meng-create pengukuran terkait dengan kompetensi ASN lah ya. Sejauh mana sebenarnya keseriusan dari institusi pemerintah mengelola aparaturnya. Kalau kita lihat saat ini kan belum semuanya serius ini. Mohon maaf saya katakan ya, belum terlalu fokus lah. Kalau kita tanya anggarannya berapa sih Anda punya untuk memintarkan ASN-nya? Sedikit sekali. Makanya kita akan lihat, kita akan evaluasi monitoring bagaimana sebenarnya profiling dari institusi tadi sebatas mereka untuk mengembangkan kompetensi mereka. Tetapi memang ada beberapa survei lah, kajian-kajian yang mengukur tentang profesionalitas ASN. Seperti yang dilakukan oleh Kemenpan RB bekerjasama dengan UI, tahun 2019 pernah ada survei terkait dengan profesionalitas ASN itu di 5 provinsi kalau tidak salah ya. Ternyata dari hasil-hasil tadi nampaknya dari 5 provinsi baru 1 provinsi yang dinilai ASN-nya profesional, yang 4 masih masalah. 20% itu Pak? Ya, itu dia, masih sedikit sekali. Ya, kalau diekstrapolasi itu kan berarti 20% ya. Masih sedikit sekali. Jadi kita masih banyak memprihatinkan. Banyak yang harus kita kerjakan bersama-sama ini Pak. Ya. Pak Adi, tahun 2045 ya, 2030, 2045 kita akan menikmati yang kita sebut generasi emas ya. Bagaimana kita itu bisa memajukan ekonomi dengan para generasi yang akan datang ini. Bagaimana persiapan ASN untuk mewujudkan Indonesia emas ini? Iya, ini sangat menarik sekali ya. Isu atau agenda terkait dengan Indonesia Emas 2045, kira-kira 100 tahun Indonesia Merdeka. Sementara semua banyak yang meyakini, lembaga-lembaga riset seperti McKinsey, World Bank dan sebagainya merilis bahwa Indonesia ini punya potensi untuk bisa menjadi negara maju. Bahkan sebelum 2045. Tentu 5 besar dunia. Ini kan suatu yang menakjubkan ya. Betul. Pertanyaannya, bisa nggak sih kita ke arah sana gitu kan?
Kalau menurut hitung-hitungan secara potensial bisa, meskipun ada beberapa prasyarat yang harus kita lakukan. Misalnya satunya kita harus keluar dari negara-negara jebakan middle income trap misalnya, ya itu salah satunya. Termasuk juga yang kedua adalah bagaimana kita menyiapkan SDM unggul terkait dengan juga ASN, ya ASN yang unggul, ya bagaimana kita menyiapkan itu semua, ya. Nah, Pak Satrio, ini menjadi problem tersendiri yang menarik sebenarnya bagi kita. Pertama, kita harus sadar bahwa aparatur sipil negara yang 4,1 juta itu, kalau kita kuliti satu persatu, itu lapisan generasi yang paling banyak justru di usia 60 sampai 50 tahun. Wah, berarti sudah berusia cukup lanjut ya. Sebentar lagi mungkin 2-3 tahun lagi habis itu. Tapi itu lapisan terbanyak, disusul dengan yang umur 50-40 tahun. Ini paling banyak, Pak. Jadi lapisan generasi tuanya di ASN ini banyak. Nah, kemudian muncullah generasi-generasi mulai muda yang 40 ke atas dan generasi milenial yang terakhir ini. Mereka lahir dari zaman yang berbeda, mereka punya karakter berbeda, mereka punya cara belajar yang berbeda. Nah, ini kan repot. Ketika yang tua suruh belajarkan yang muda, ya yang tua ini kan generasi kolonial nih. Ngajar yang milenial ini nggak cocok, Pak. Ya ini problem bagi kita. Sementara pengajar-pengajar kita para widyaswara di ASN ini rata-rata generasi senior, ya, yang kita paksa untuk memahami bagaimana sih dunianya milenial, cara belajarnya, bagaimana kita mendorong terwujudnya smart governance yang menggunakan IT dan lain seterusnya, kolaborasi agar para ASN milenial ini bisa belajar dengan nyaman, ya sesuai dengan zamannya lah, ya. Saya kira itu tuntutan kita, ya. Jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana kita menyiapkan ASN untuk mendukung Indonesia Emas tadi, mewujudkan Indonesia Emas. Saya kira pertama ya, saya meminta kepada para pimpinan-pimpinan di sektor publik, di organisasi pemerintah, ya. Kalau kita berpikir untuk generasi saya lah, ya generasi X ya, berpikir 2045 itu nggak nyampe, Pak. Usianya mungkin sudah 70 tahun ke atas lah ya. Sudah sepuh ya, sepuh. Tapi itu 2045 adalah saat atau masanya generasi-generasi milenial sekarang yang menikmati. Mereka lah yang mengembangkan. Untuk itu maka tugas kita pertama, para pimpinan sektor publik harus memberikan kesempatan, ruang yang cukup bagi anak-anak muda, generasi milenial ASN senantiasa untuk maju, mengembangkan kompetensinya terus-menerus. Nggak boleh takut kalau ada staf kita lebih pintar daripada kita. Ini kan dulu kultur kita di birokrasi, kalau ada pejabat yang kemudian punya stafnya pinter, dia merasa disaingi. Malah harus bersyukur ya, Pak ya. Harus bersyukur sekarang. Bersyukur ada anak-anak yang lebih pintar dari kita. Tugas kita itu sekarang bukan bersaing dengan mereka, tapi memberikan jalan kepada mereka untuk tetap maju terus. Setuju sekali. Itu. Yang kedua adalah bagaimana kita menyiapkan mereka terus-menerus punya kesempatan untuk mengembangkan kompetensi mereka dengan teknik, metode pembelajaran yang cocok dengan mereka. Itu tantangan kita. Sebetulnya kita yang generasi senior itu tidak harus mempersiapkan masa depan untuk anak-anak muda ya, tetapi mempersiapkan anak-anak muda ini untuk membentuk masa depan yang oleh anak muda ini dan kita nikmati. Memberikan kesempatan seluas-luasnya. Jadi sangat penting ini untuk mendidik atau mentraining anak-anak muda ini untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Betul. Ya. Ini banyak permisah ini, Pak. Pemirsa juga dari pihak ASN maupun non ASN, ya. Dan juga ada policy makers ya, para pembuat kebijaksanaan. Ada pesan-pesan dari Pak Adi ini yang terakhir, bagaimana pesan-pesannya ini? Untuk pemirsa terima kasih, terutama untuk ASN maupun yang di luar ASN. Ya, kita ingin membangun terus pemerintahan ini berkelas dunia. Tentu world class government ini tidak bisa kita wujudkan hanya sendirian. Kita harus punya sinergitas dalam langkah usaha bersama-sama, terutama untuk ASN tetap semangat, tetapi kita minta juga yang bukan ASN, yang sektor swasta, berikan kami kesempatan juga untuk belajar bersama-sama, kita bergandeng tangan ya antara pemerintah dengan swasta agar ASN ini semakin lebih kompeten, karena ASN ini punya tugas pokok, salah satu adalah melayani bangsa. Terus kita pupuk semangat kebanggaan kita, bangga melayani bangsa. Saya kira itu penting. Mari kita melayani bangsa dengan penuh kebanggaan, untuk Indonesia maju. Karena kalau kita melakukan sesuatu dengan bangga, kita akan dengan senang hati, dengan tulus. Langkah kita, kepercayaan diri kita itu enak, Pak. Bukan melayani dengan keterpaksaan, tapi dengan kebanggaan melayani bangsa. Jadi harus mempunyai juga attitude yang melayani dengan penuh keramah tamahan, sopan santun, etika, mengutamakan kepentingan umum dan sebagainya. Itu menjadi orientasi. Dan kebanggaan telah mempunyai kesempatan untuk melayani untuk Indonesia maju, Indonesia tangguh begitu ya, Pak ya. Terima kasih Pak Adi untuk kehadirannya dan pencerahannya.
Semoga ASN kita semakin berakhlak, semakin unggul untuk Indonesia maju dan Indonesia yang tangguh. Terima kasih. Terima kasih.